Terus saya pengen kencing nih Mas Mandra. Dan temen saya ini si Rianji, konyol lah, dia nggak ngasih tahu kalau di belakang tenda itu banyak infomercial. Saya nggak tahu Mas Mandra. Salah seorang yang saya temuin dalam mimpi ini, itu mukanya berubah, jadi garang banget. Langsung dia ngomong, lu tadi gue lagi tidur enak-enak, lu kencingin, lu ngomongnya kasar langsung, Mas Mandra. Bangsat lu, anjing lu. Langsung saya dicekek. Tangannya itu kayak apa sih? Kayak ada di sini gitu kan. Terus dia ngomong, gitu dong, apa-apa lihat dulu, kan kencing-kencing aja lo. Begitu saya nengok, teman saya si Mbeng di belakang, kenapa Cuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Pemirsa, tetap bersama tim 7 Rupa Channel. Dengan saya, Mandra, Om Oki, dan Mas Arya. Beliaunya akan menghadirkan cerita. Tentunya penuh dengan pengalaman yang mendebarkan cerita seram, mistis, termasuk hal-hal yang tidak masuk di akal. Sebelum itu, saya ingatkan, tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sahabat 7 Rupa Channel. Ini kita kembali lagi dengan Bro Arya dan Mas Mandra. Ini pesan saya, jangan bosan-bosan ya, sahabat 7 Rupa Channel, karena kita menggali literasi tentang pendakian gunung oleh Bro Arya ini sangat penuh dengan edukasi dan juga mistis. Ditambah ada seru-seruan juga yang bikin ketawa. Insya Allah. Jangan lupa, sahabat 7 Rupa Channel, siapin kopi, teh, kue-kue kecil untuk menikmati cerita dari Bro Arya. Bro, saya dengar-dengar hari ini Gunung Semeru ya? Iya. Nah, kita dengerin Gunung Semeru tahun 98 Bro ya? Betul. 98. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung saja. Ready Bro Arya? Siap. Pemirsa sudah menunggu cerita Bro Arya. Halo, Assalamualaikum sobat-sobat 7 Rupa Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama gua, Oki, juga Mas Mandra. Alhamdulillah pada malam ini masih diberikan kesehatan juga umur panjang sehingga masih bisa membagikan cerita ataupun kenangan pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 98. Semoga cerita ini bisa dinikmati oleh rekan-rekan. Sebuah cerita yang cukup berkesan ya di era dimana ketika itu saya masih kuliah. Oke, Mas Mandra. Cerita ini bermula dari kejenuhan kita lah Mas, sebagai seorang demonstran yang hari-hari itu ada di jalan. Bisa dikatakan 98 itu kampus kita pindah ke Semanggi Pak Oki, Mas Mandra. Jadi di kampus itu jarang banget kita kuliah, karena ya dinamika politik ya pada saat itu ya, yang membuat kita sering turun ke jalan. Berbulan-bulan aktivitas ini akhirnya membuat jenuh lah Mas. Oke, jadi adalah keinginan untuk melakukan pendakian. Tetapi karena memang intensitas pergerakan pada saat itu mahasiswa sedang tinggi, rekan-rekan juga nggak mau melewatkan momen inilah. Sampai akhirnya tuh sekitar akhir Oktober, ya saya baru selesai kelas Mas, Pak. Itu dari dalam kampus saya mau keluar lah, mau ke kantin. Tiba-tiba di depan itu di gerbang Oke, Mas, ada 2 orang rekan saya tuh, dari jauh udah cengar-cengir aja. Nah, rekan saya itu satu namanya Rianji, satu lagi namanya Romi, panggilannya Mbeng. Itu udah senyum-senyum aja tuh, saya udah curiga nih, ini bocah apa nih senyum-senyum gitu kan. Begitu saya samperin, bener pucuk dicinta walaupun tiba Mas. Si Mbeng langsung ngomong ke saya, Pak, Bro, ya waktu itu bukan bro ya,
lupa lah. Pokoknya intinya kita dipanggil ngajakin naik gunung. Nah waktu itu si Rianji ngomong katanya kita ke Arjuna ya bro gitu kan. Terus saya langsung nyeletuk, Arjuna nanggung amat Arjuna, saya bilang kayak gitu kan. Semeru lah, gua sama Simbeng mau ke Arjuna, lu mau ikut nggak? Kalau mau ikut, ayo nih berangkat. Pikir-pikir nih, Mas Mandra, oke. Ya udah deh, gitu. Ya udah, kapan berangkat? Sekarang. Lah, sekarang saya bilang, oh jadi. Terus pas saya mau pulang ke rumah, saya dicolek dulu nih sama salah seorang rekan saya, Simbeng. Colek, ntar kalau dia kekeh ke Arjuna, yain aja. Pokoknya begitu sampai Surabaya, baru kita bilang, kita ke Semeru. Oh sip, jadi. Saya bilang kayak gitu kan. Nah, saya pulang ke rumah tuh Mas, nyebrang jalanan, nyebrang rel kereta, terus nunggu angkot sampai ke rumah. Di rumah tuh saya packing, pas lagi packing, almarhum nenek saya nanya, dulu belum almarhum beliau, Pak. Mau kemana sih? Katanya gitu. Emang kuliah ini lagi santai gitu kan. Demo doangan di kampus. Kira-kira percakapan kayak gitu Pak Oki, Mas Mandra. Intinya nenek saya tuh khawatir lah, karena situasi Jakarta ataupun situasi daerah kan sedang bergejolak pada waktu itu. Intinya keamanan buat mahasiswa tuh kurang lah, karena bentrokan terhadap aparat tuh tinggi intensitas. Awalnya nenek saya khawatir, tapi saya bilang enggak lah, kan nggak pakai alma mater, nggak pakai segala macam atribut kampus lah gitu kan. Tapi kan mahasiswa kelihatan nggak apa-apa. Setelah bisa meyakinkan almarhum nenek saya, Pak, udah packing, ditanya ada ongkos nggak? Ada. Saya bilang gitu. Waktu itu ditambahin kalau nggak salah 50.000 atau berapa gitu lah. Udah selesai packing, saya pamit sama nenek saya, balik lagi ke kampus. Nah di kampus tuh si Embeng sama si Rianji udah nunggu. Kita ke kantin dulu Mas, makan di kantin, selesai makan langsung kita ke ini Batu, Jalan Batu sini nih di Manggarai, Saharjo. Kita ke Saharjo dulu, ke Jalan Batu, ke rumah Rianji packing. Itu kira-kira udah jam 4 sore lah Pak ya. Kita sempat ngelewatin lah tuh rombongan mahasiswa lagi pada demo. Kita ngumpet lah biar nggak ketahuan mau naik gunung, ntar dicengin lagi gitu kan. Walaupun itu bukan dari kampus kita, tapi kita saling kenal lah waktu itu kan. Karena memang terlalu sering turun di jalan. Setelah lewatin rombongan mahasiswa, kita sampai ke stasiun Senen. Stasiun Senen tuh kita beli tiket kereta yang ke stasiun Pasar Turi, Mas Mandra. Saat itu kereta Surabaya Pasar Turi ada lewat selatan, ada lewat utara. Nah kita ambil yang lewat utara. Jadi gaya baru malam utara. Ya begitu deh kereta zaman dulu ya. Udah sering dalam cerita saya, pokoknya nggak enak mana. Singkat kata itu setelah hampir 12 jam di dalam perut naga besi, tibalah kita di stasiun Pasar Turi. Di Pasar Turi itu kita makan-makan dulu lah. Makan rawon kalau nggak salah. Sambil si Rianji ngomong, pokoknya nanti di Arjuna lu mau lanjut kemana terserah deh. Iya gitu kan. Saya masih beng nih karena memang di kampus tuh udah kong kali kong. Ntar pada waktunya kita akan mengkudeta dia gitu kan. Pokoknya ntar kita kudeta dia gitu kan. Ini rencana kudeta udah mateng nih. Biarin dia pede ke Arjuna gitu. Udah ngomongin Arjuna gitu. Selesai makan kita jalan ke depan stasiun Turi nunggu Damri yang dari Turi ke Gubeng. Ke Gubeng, yang dari Turi ke Bungurasih. Adalah nunggu mungkin ya kurang lebihnya setengah jam ya. Itu dapat mobil Damri. Di dalam mobil pun Rianji masih ngomongin Arjuna aja. Saya sama Romi ya Arjuna. Dia belum tahu nih sebentar lagi ada kudeta nih. Udah disiapin pasukan soalnya. Romi dari lereng utara, saya dari lereng selatan ini buat ngancurin gelang-gelang nih. Udah sampai ke Terminal Bungur, kita belanja dulu Mas. Ke Ramayana tuh di Bungur tuh. Wah keren dah tuh. Kita waktu itu berpikir si Romi bawa uang lebih, si Rianji bawa uang lebih. Intinya semua kita berpikir nih satu sama lain bawa uang tuh lebih karena kita ke Jawa Timur. Ternyata nanti dulu tapi ya sabar. Wah belanja keren tuh oke. Wah di mall belanjanya kita logistik ya lah seumur-umur saya naik gunung nih sekali-kalinya. Logistik belanja di mall ya, ini pendakian ini. Gayawan belanja di mall. Nggak tahu dah tuh habis berapa. Selesai, kita langsung ke dalam terminal Bungur. Kita tadinya mau naik bus yang ke Pandaan. Tapi rata-rata kan jurusannya tuh Surabaya, Pandaan, dan seterusnya akhirnya sampai Malang.
Ya udah akhirnya kita naik yang bis yang ke Malang. Dalam hati emang ini yang dicari gitu kan. Udah naik di bis ngobrol-ngobrol. Terus setelah ngetem itu bis jalanlah. Singkat kata sampailah kita ke Terminal Pandaan, Mas. Oke. Begitu sampai Terminal Pandaan, Pandaan, tadi yang Pandaan mana gitu kan. Berdiri nih teman saya Rianji, oh Pandaan ya turun. Saya berdua sama teman saya diam aja. Ini mau kemana Ji? Saya bilang kayak gitu. Lah kita kan ke Arjuna kata dia gitu kan. Arjuno, lu aja mau keluarga lu yang metal-metal, gue ngomong mau ke Semeru gitu kan. Kena prank dia. Ji, sorry Ji ya. Tolong maafin gue ngomong, sorry. Kesel banget tuh dia Mas, Pak. Kesel. Diam tuh dia. Mau pulang nanggung kali ya, mau ke Arjuna sendirian. Zaman dulu kan pendakian belum kayak sekarang kan, masih sepi kan. Aduh dia diam ya. Terus kenaik nyamperin, gimana Mas? Ini Pandaan apa? Lanjut aja Pak, Malang Pak. Ini satu turun Pandaan, saya nambah berapa gitu. Akhirnya si Rianji duduk lagi, diem dia nggak ngomong tuh cemberut. Saya mamping diem aja, ya nggak enak juga ya. Dalam hati, ya gimana lagi? Dia udah ke Semeru tahun kemarin, kita kan belum gitu. Terus udah karena si Rianji nggak mau ngomong ya kita diem aja lah. Singkat kata sampailah kita ke Arjosari Tumpang. Itu mungkin udah sekitar jam 3 lah atau jam 4 sore tuh. Terus kita naik mobil lanjut lagi yang ke Pasar Tumpang, Arjosari Pasar Tumpang. Sepanjang perjalanan ini teman saya si Rianji udah nggak ada omongannya Mas. Mukanya tuh udah ketekuk kayak karpet yang udah 20 tahun nggak pernah dicuci lah. Udah ketekuk udah nggak enak banget. Nggak enak tuh saya. Berusaha untuk negor, untuk apa dia tetap cemberut lah ya. Udah akhirnya kita diemin aja lah. Udah tanggung, udah sampai Malang. Begitu sampai Pasar Tumpang, turun langsung disambut sama sesosok tubuh yang gempal. Nah, kita mengenal beliau dengan nama Pak Yon. Sekarang Pak Yon sudah meninggal. Semoga Pak Yon diterima amal kebaikan. Saat itu Pak Yon langsung nyambut kita, langsung mau ke Semeru Mas. Gitu. Kalau mau ke Semeru, mampir dulu tempat saya. Ternyata beliau ini penghubung lah ya. Jadi antara pendaki sama supir jeep gitu. Dan kita dikumpulin di rumahnya. Pada saat saya datang itu belum ada rombongan lain Pak Oki, Mas Mandra. Baru kita bertiga. Nggak lama itu datanglah anak Surabaya sama anak Tasik. Anak Tasik itu 4 orang, anak Surabaya mungkin di atas 8 orang. Kuota jeep yang pada saat itu minimal 15, maksimal 25, alhamdulillah terpenuhi. Jadi pagi-paginya kita udah bisa berangkat. Nah, sewaktu kita di rumah Pak Yon ini ya merasa bersalah lah. Ini sama rekan kita satu ini. Kita baik-baikin lah ya. Kita, ya Ji, ntar habis dari sini kita ke Arjuno gitu kan. Udah, akhirnya lama-lama tuh si Rianji cair juga lah ya. Luluh juga lah. Habis udah sampai sini, cuman gerundulnya, gue baru kemarin ke Semeru lagi kata dia gitu kan. Ya udah Ji, bentar kita ke Arjuno gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nggak kesampean tuh bertiga ke Arjuno. Aduh kasihan Ji, sekali lagi sorry ya Ji. Gitu. Lu kalau nonton sorry banget. Jadi ya udahlah, akhirnya kita istirahat tuh Mas, tidur pagi-pagi bangun jam 5 nah. Kita prepare lah, yang mandi-mandi. Kalau saya nggak mandi dingin soalnya pokoknya dingin banget, malas mandi lah, sikat gigi aja. Terus packing barang-barang. Nah ternyata jeepnya tuh udah nunggu di belakang Pasar Tumpang. Udah kita langsung angkutin barang-barang. Setelah dari rombongan saya 3, rombongan Tasikmalaya itu 4, rombongan Surabaya itu naik semua ke dalam jeep, bergeraklah nih jeep. Ternyata pas kita jalan ada lagi satu jeep yang bawa pendaki sama banyaknya lah. Kita lagi jalan itu Tumpang naik terus nanti ke Gelagasari apa kemana, intinya nanti kita ngelewatin kebun ini, kebun apel. Nah pas di kebun apel ini tiba-tiba supirnya berhenti, jeepnya tuh ngalamin trouble lah. Waduh, berhenti di tengah-tengah kebun apel, liar nih anak Surabaya. Saya langsung pada turun, woi Mas mau ngapain Mas? Ini kan kebun apel lengkong gua gitu. Udah gitu pagernya ini apa ada yang rusak Mas Mandra. Udah masuk tuh petikin apel seenak-enaknya dah. Maaf ya Pak Tani, maaf banget. Dulu masih muda. Dapatlah itu seplastik tuh kita ngambilin apel. Supirnya marah-marah. Kamu ini bayar nanti kita. Iya Pak, ntar kita bayar gitu. Ntar kapan. Udah dapat apel ya.
kita nikmatin apel hasil minta sama kebun paman ini kan. Singkat kata, sampailah kita setelah ini perjalanan cukup jauh Mas. Jadi nanti kita Gelagasari naik terus ke atas sampai nanti kita ke perkampungan Tengger loh. Terus jalan lagi tipis, nanti kita akan ketemu pertigaan yang turun itu ke arah Gunung Bromo, sementara yang lurus itu ke arah Ranupani. Nah di sini pada saat itu jalanannya belum dicor ataupun belum diaspal. Oke, jadi di sini debunya tuh, wah ampun deh. Begitu lewat kita harus tutup hidung lah supaya nggak ngirup debu. Rianji di sini udah mulai senyum-senyum, walaupun senyumnya cemberut gitu kan. Ya, pokoknya sorry batu Rianji gitu. Sampai ke Ranupani itu sekitar jam 11 lah atau jam 12 kurang lebihnya. Kita istirahat dulu. Daftar saat itu masih 1.500 3 hari. Kita selesaikan urusan registrasinya. Terus kita cek ulang perbekalan kita, peralatan kita ternyata udah cukup, udah lengkap. Siap-siap kita. Target kita pada hari itu adalah Kalimati. Kalau kesampaian gitu. Tapi target tetap harus dibuat walaupun nanti situasinya kita mengikuti keadaan di lapangan. Udah jalan. Sepanjang jalan itu ya normal lah, Mas. Oke. Kita turun, ketemu sekarang ada gapuranya tuh, naik, nanti kita ketemu Landengando, terus pos 1, ketemu Watu Rejeng naik ke atas parah, terus kita jalan landai, turun sampai ke Ranukumbolo. Wah di Ranukumbolo seneng banget Poki, karena kan apa ya, saya baru pertama kali ke Semeru. Kalau si Rianji ini ya senyum-senyum kecut lah, senyum-senyum kesel sama kita gitu kan. Ji, sorry Ji ya. Udah tuh. Karena kita bawa 3 roll apa 4 roll gitu kan, dulu masih roll film ya, udah pakai FM2 tuh mau prat puas-puasin lah. Cuman sayang yang selamat cuma 10 frame. Ntar ada foto-fotonya Poki Mas Mandra ya, bisa disertai. Dah turun sampai ke Ranukumbolo, istirahat dan kita mager di situ karena saya baru pertama kali Mas Mandra. Ranukumbolo tuh tempat yang bisa dikatakan tembus gak nih Pak? Enggak. Ranukumbolo itu bisa dikatakan tempat yang sangat indah, Mas Mandra Poki. Jadi sebuah danau yang ada di tengah gunung dengan eksotisme yang luar biasa. Karena kita baru pertama kali, saya nih sama Romi baru pertama kali, akhirnya bilang sama Rianji, Ji, di sini dulu lah semalam gitu kan. Oh, ntar nggak keburu ke Arjuno, keburu gitu. Akhirnya ya udah si Rianji ngalah lagi sama kita berdua. Alhamdulillah, Ji lu dewasa Baji, makasih Baji ya. Kita ngebest tuh, oke, di Ranukumbolo, di dalam pondokan kayu. Kebetulan saya ngebest di depan tuh, oke. Nah, setelah jadi tenda, mulailah kita masak-masak dah. Nah, kebetulan si Rianji mungkin untuk menghilangkan rasa keselnya dia jadi koki lah gitu. Dia masak agar, dia goreng tempe. Pokoknya dia yang masak tuh, saya santai aja. Memaklumi situasi atau kondisi kejiwaan rekan kita ini, udah kita diemin aja lah biar dia hilang keselnya gitu kan. Saya nikmatin Ranukumbolo sampai akhirnya pendaki yang lain tuh pada datang rame di lokasi itu, akhirnya banyak lah pendaki. Mungkin kalau dihitung itu kurang lebihnya 30 orang. Datang maghrib, si Embeng tuh teman saya sibuk nulisnya karena dia tuh waktu itu lagi pusing dengan cinta segitiganya, gitu kan. Bukan segitiga pengaman ya. Wah dia pusing tuh si Rianji, karena kebetulan dia memang ibadahnya bagus. Selesai sholat maghrib kita terus sholat isya, Rianji ini langsung baca Quran. Sementara saya yang paling bisa dikatakan yang paling brengsek lah, yang sholatnya belentang-belentong, baca Qurannya juga masih belentang-belentong. Saya memilih untuk ada di pinggir danau Mas. Duduk santai nikmatin malam itu sampai sekitar jam 8 apa Oki. Alhamdulillah itu nggak ada apa-apa, cuman ada bayangan-bayangan tapi nggak ada bentuk lah karena memang udaranya dingin. Kita masuklah ke dalam tenda untuk istirahat. Nah, kita tidur tuh sampai jam berapa saya bangun, ternyata teman saya si Romi itu masih nulis aja. Saya bilang buseng, lo ngapain Bang bikin diari, saya bilang. Wah dia pokoknya berisik lo kata dia.
Udah dia nulis, udah saya tinggal lah, capek. Ya, kita datang pagi, biasa, ke packing, persiapan untuk sampai ke Keli. Jadi target berubah nih, yang kemarin Kalimati. Sekarang karena kita udah mendaki dari awalnya tuh Ranu Kumbolo, target kita adalah Keli. Udah selesai, langsunglah kita dihadapkan sama tanjakan yang bohai. Ya, ini tanjakan begini, bener bohai banget ya, udah enak dah ngeliatnya gitu kan. Itu namanya tanjakan cinta, sebuah tanjakan yang cukup familiar ya, Mas Mandra. Oke. Di sini ada mitos berkembang bahwa kalau kita naik tanjakan cinta itu, kita kalau tidak menengok ke belakang, bahwa keinginan kita tuh bisa tercapai gitu lah. Intinya mitos-mitos yang berkembangnya seperti itu. Tapi kalau saya nggak percaya gitu kan, dalam artian gini, ya itu kan kearifan lokal. Soalnya kalau nggak nengok ke belakang rugi Pak Oki. Dari tanjakan cinta ini, kalau kita nengok ke belakang, pemandangan tuh indah banget, Mas. Bener, bagus banget, Oke. Dimana di bawahnya tuh Ranu Kumbolo dengan dikelilingi oleh dinding tebing, gitu kan, dinding lembah. Bagus banget. Itu mungkin sekitar setengah jam lah, paling lama maksimal kita udah sampai ke puncak tanjakan cinta. Di tanjakan cinta aja pemandangannya tuh indah banget ya. Rugi deh lo kalau nggak ke Semeru, indah banget. Begitu sampai tanjakan cinta, lewat di pucuknya, kita memandang ke depan itu oro-oro Ombo. Bener-bener Ombo, bener-bener luas Mas Mandra. Bener-bener sebuah padang rumput yang luas banget. Indah banget. Di belakang oro-oro Ombo itu terlihat Gunung Regulo. Di belakang Regulo samar-samar terlihat puncak Mahameru. Wah, di sini kita juga foto-foto lagi. Ketemu sama anak Tasik, ketemu sama anak Surabaya, ya ngobrol-ngobrol sedikit. Setelah kita ngerokok, lanjut lagi. Nah, di sini saya sempat ribut nih sama teman saya. Karena apa? Saya bawa kriket, tau nggak? Briket, tau nggak Pak? Buat api itu. Nah, yang dari batu bara itu. Kan saya gantungin di keril. Wah, si Romi sempat marah-marah tuh. Lu ngapain sih gitu nih bawa-bawa? Buang-buang kata dia gitu. Jangan, saya bilang gitu. Ini ntar buat Kak Arjuno, saya bilang kayak gitu kan. Buat menghibur teman saya. Serius nih Kak Arjuno? Jadi, saya bilang kayak gitu. Karena saya berpikir bisa lah, si Embeng pasti bawa duit lebih nih, si Rianji pasti bawa duit lebih. Kalau saya bawa duit cekak Bogi gitu kan, nah pasti bisa lah. Nah di Oro-Oro Ombo itu kita jalan, Mas. Dulu Oro-Oro Ombo belum ada Velebenanya. Velebena itu bunga yang berwarna ungu lah. Nah sekarang tuh banyak sekali. Kalau dulu belum ada Bogi, Mas Mandra. Jadi masih full alang-alang. Velebena ini tumbuhan yang bisa dikatakan hamalah karena dia daya serapnya terhadap air tuh luar biasa. Salah satu faktor yang membuat Ranu Kumbolo itu debit air yang menurun adalah tumbuhan ini, Mas. Waktu itu belum ada. Kita lewat Oro-Oro Ombo, masuk ke Cemoro Kandang. Cemoro Kandang kita istirahat sebentar, jalan lagi, terus naik. Awalnya landai, masuk hutan pinus, agak parah. Kira-kira 2 jam sampailah kita ke Jambangan. Di Jambangan istirahat, turun, ngelewatin sabana kecil, turun parah, masuk hutan pinus, masuk Kalimati. Nah di sini kita istirahat dulu karena kita harus mengisi sumber air. Kita harus mengisi air, cadangan air kita di Sumber Mani. Dah saya sama Romi itu nunggu di pos Kalimati. Sementara si Rianji dia turun ke bawah sendiri tuh, bawa botol tuh di Sumber Mani. Mungkin adalah 1 jam dia baru balik lagi. Kita masak dulu di sini, masak nasi, masak yang lain-lain untuk kita makan di sini sama untuk kita makan di Keli. Karena apa, di Keli kan udah nggak ada air, Mas. Jadi nanti kalau air berkurang di sini gantian. Nanti setelah makan kan air berkurang, kita isi lagi di Sumber Mani. Kita balik lagi. Sementara nasi yang nanti akan kita masak kan udah matang di sini, yang akan kita makan di Keli itu. Nah selesai itu saya ngisi air di Sumber Mani, balik lagi itu udah menjelang sore Mas Mandra ya, udah sekitar jam 4 kita mulai tuh meninggalkan Kalimati menuju ke Keli. Dulu boleh ya ngebase di Keli, tapi sekarang udah tidak diperbolehkan. Pendakian, para pendaki itu sekarang hanya boleh ngebase di Kalimati. Udah. Aduh jalannya bener-bener parah dan kira-kira 40 menit lah sampai kita ke Arcopodo. Di Arcopodo istirahat. Saya pikir ini Arcopodo ini Keli dulu. Cuman kata teman saya si Rianji, ntar di atasan lagi dikit gitu. Lanjut lagi kira-kira 10 meter sampailah kita ke Keli.
Saat itu udah menjelang maghrib Mas. Langsung buka tenda Pak Oki. Buka tenda, masaklah lauk. Karena kan nasinya udah matang. Kita masak lauk, ngopi, santai tuh. Terus nggak lama datanglah anak Tasik nih. Buka tenda depan kita. Udah. Setelah makan, ngopi, santai lah. Tiba-tiba pas di sini perasaan saya nggak enak Pak Oki. Saya dengar suara gamelan. Sama di mana-mana gamelannya tuh nggak jauh beda bunyinya. Pokoknya iramanya pelan-pelan, suaranya juga pelan. Deng. Itu awalnya jauh-jauh gitu kan. Saya dengar, cuman saya etika waktu itu ya. Walaupun ini teman-teman seliting, cuman saya nggak ngomong, cuma saya lirik-lirikan. Saya bilang. Nah, pas lagi kayak gitu, Mas Mandra, tiba-tiba nih, saya ada yang manggil gitu kan. Lu berani nggak naik ke atas sendirian? Jadi saya ada yang nantang untuk mendaki Semeru malam itu sendirian malam-malam. Awalnya saya lawan Mas Mandra. Dalam hati gitu bilang, apaan sih lo? Tapi lama-lama tiba-tiba ya, mungkin adalah saya ngelawan itu sekitar 50 menit. Saya bergerak Mas Mandra. Saya naik ke atas Pak Oki, sampai ke batas Cemoro Tunggal. Saya nggak sadar Mas. Jadi saya naik, teman saya tuh negor. Lu mau kemana lu? Saya diem tuh, saya naik ke atas. Begitu saya sampai ke Cemoro Tunggal, kaget saya. Saya bilang, gue ngapain sendirian di sini? Gitu kan? Diam, saya dengerin suara gamelan. Suara gamelan itu dia datang dari sebelah kiri lereng Gunung Semeru. Saya dengerin, nggak beres nih. Saya buru-buru turun. Kira-kira 10 menit, saya sampai ke bawah. Teman saya nanya si Mbeng sama si Rianji, lu ngapain sih? Nyari kayu gua, saya bilang kayak gitu. Kebetulan emang saya turun bawa kayu. Nah pas saya lagi bakar-bakaran lagi, tiba-tiba ada yang lagi, berani nggak lu kemari? Gitu. Ayo gue tungguin di sini gitu. Taruh kata, ada bahasa seperti itulah Mas ya dalam hati. Saya diem tadinya nggak mau. Terus tiba-tiba saya bilang, ini kalau gua takut, ngerinya tambah parah nih. Tapi gimana kalau gua samperin? Gue tidak dalam keadaan takut gitu. Akhirnya saya berperang dulu sama diri saya gitu. Saya diam, saya baca yang saya bisa. Intinya saya selalu berselawat ya. Setelah selawat barulah saya kirimkan doa untuk Gunung Semeru, untuk makhluk-makhluk yang ada. Setelah saya yakinkan, udah oke, lu tunggu ya. Saya balik lagi naik. Oke. Balik lagi saya ke Cemoro Tunggal jalan. Sepanjang naik ini saya baru nih. Kalau yang pertama kan saya kurang sadar ya. Yang kedua ini saya sadar itu, saya celingak-celinguk. Nggak ada apa-apa, cuman yang saya rasa tuh seperti apa ya, ada ini kiri kanan tuh kayak ada gesekan lah, gesekan energi yang jelas dari saya sebagai manusia dengan makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Cuman saya lawan tuh Mas Mantra, saya lawan terus. Saya lawan sampai saya ke Cemoro Tunggal lagi, saya duduk di Cemoro Tunggal itu agak lama, sebatang rokok saya habisin. Saya juga bingung tuh ngapain, cuman saya ikutin aja tuh. Saya bilang, wah, nggak beres nih. Cuman saya bilang, udahlah. Begitu saya sampai situ kan saya tanya, lu tadi manggil-manggil gue ngapain? Itu tapi nggak ada lagi, Mas Mandra. Panggilan untuk saya naik itu udah nggak ada lagi. Nantang ke puncak Semeru nggak ada. Saya diam, saya ambil tanah Semeru, saya gosok-gosok, saya tayamum, saya turun. Balik lagi saya masuk ke camp. Anak-anak ketawa tuh. Lu ngapain sih bolak-balik ke Gangsing gitu kan? Bolak-balik aja lu, sebelum ke sono gitu kan. Pada bingung tuh, cuma saya diam nggak ngomong. Nah yang terakhir ini bahasanya menurut saya kasar gitu dalam hati, cemen, pengecut gitu kan. Saya langsung bilang, wah apa-apaan saya bilang gitu. Tungguin gua. Balik saya lagi. Cuman kali ini saya mau golok, Mas Mandra. 3 kali jadi. 3 kali saya. Ini yang ketiga saya kan dikata-katain cemen gitu. Ambil golok sebelum jalan. Si Mbeng garam, mana garam kasar yang lu bawa? Ini katanya. Buat apaan sih lu? Udah diem aja lu. Saya taburin garam, terus begitu udah nggak kelihatan tuh saya naik, garamnya saya campur ke tanah, ke pasir tuh. Saya ratain, baru saya tayamum lagi tuh sambil niat saya tayamum. Terus saya bilang, assalamualaikum wahai makhluk Allah Gunung Semeru. Assalamualaikum wahai makhluk-makhluk Allah yang ada di sini. Ya Allah saya sampai sini dengan izinmu. Ya Allah saya sampai sini, apapun yang terjadi adalah kehendakmu. Yakinin hati saya naik ke atas. Golok udah saya pegang, lu kelihatan gue bacok. Naik. Begitu saya sampai di Cemoro Tunggal, Mas Mandra, lagi-lagi kayak gitu lagi, nggak ada lagi tuh tantangan.
Dalam hati sialan gue dikerjain bolak-balik ngehe. Akhirnya saya tancepin nih golok ke bumi. Saya bilang Allahu Akbar. Entah apa Mas Mandra, cuman dorongan hati saya bilang tancepin tuh golok ke bumi sambil takbir 3 kali. Tancepin. Allahu Akbar. Itu saya ngelihat seperti ini ya, kayak apa ya, kayak tirai gitu. Tapi tirai yang hanya bisa dilihat bukan mata gitu, tapi ini nih yang bisa merasakan seperti ada teng gitu. Cuman ini gitu, mata ini sih biasa aja gelap. Itu baru kayak kelihatan agak terang. Saya bilang, wah ini bintang-bintang jelas banget. Tadi kan bintang-bintang kayaknya redup gitu. Wah ini kok kayak jelas banget. Hati saya tenang, baru saya turun ke bawah lagi. Terus anak-anak, busek lu bolak-balik dari kayu kagak gitu kan. Terus saya ngomong, ini saya ingat karena apa? Karena teman saya si Romi sama si Meng cerita, lu kan di Semeru bolak-balik aja lu kayak apaan tahu gitu kan. Tadinya mas saya lupa mas kalau nggak diingetin sama mereka gitu. Begitu sampai, saya bilang, alhamdulillah udah rasa takut udah nggak ada gitu. Oh jadi lu cuma ngetes nyali lu gitu. Ini yang ngomong sih sebenarnya teman saya. Saya part ini lupa gitu sebenarnya. Jadi diingetin sama teman saya. Terus saya bilang pada waktu itu saya ingatkan akhirnya oh iya. Ya udahlah, udah selesai urusannya. Saya bilang urusan apa sih kata dia. Udah ada saya bilang gitu. Udah. Tuh kopi udah jadi kata si Mbeng, kata si Rianji. Udah kita ngopi. Terus saya pengen kencing nih Mas Mandra. Dan temen saya ini si Rianji konyol lah, dia nggak ngasih tahu kalau di belakang tenda itu banyak inmemorial. Saya nggak tahu Mas Mandra, karena emang gelap. Udah kebelet kencing kan, ya buka sleting, tarik tuh banda, udah santai, balik lagi ke tenda. Balik tenda, si Rianji diem aja tuh, dia nggak ngomong apa-apa. Mungkin dia mau balas dendam dengan cara yang epic lah gitu ya. Lebih ada aja. Balasan lebih kejam ya. Kejam banget ini. Karena abis ini bener-bener horor. Aduh, ngehe tuh anak. Udah, tenda. Ji, kita ngopi di belakang yuk. Wah, kata dia gitu kan. Sementara si Meng kan nggak tahu. Ayo cuk, enak kayaknya di belakang gitu. Udah ambil kopi, kita ke belakang. Tadi tempat lu kencing sebelah tuh, sebelah sini tempat gua kencing, kita sebelah sinian aja gitu kan. Dia bawa, saya duluan. Nggak bawa senter. Nah si Meng nih bawa senter. Begitu dia sampai dia senter. Dia kaget kan. Jok, lu tadi ngencingin apaan gitu kan? Gue kencing sebelah situ di senter. Itu in memorial lu ngencingin gitu. Agak kaget juga saya mas. Waduh, memang cuman in memorial ya. Cuman tempat itu kan istilahnya sebagai penanda lah bahwa dulu para korban ini pernah bersemayam di sini. Karena itulah ditaruh in memorial di sini. Kayak batu nisan lah, nah, gitu modelnya kan. kayak nisan. Tanda doang. Tanda gitu. Tempat di mana beliau menghembuskan napas terakhirnya. Gitu. Kaget saya. Langsung si Romi bilang, lu balik. Akhirnya yang tadinya kita mau ngopi di belakang, karena kan sebelumnya juga saya informasikan ada tempat tuh kayak putih-putih enak buat duduk ya. Saya bilang gitu. Nggak taunya itu in memorial. Nggak jadi tuh. Kita masuk, balik lagi ke depan tenda ngopi. Kira-kira sebatang rokok, cuk, ini angin gede, saya bilang kayak gitu kan. Margin save juga kayaknya nggak ngaruh, soalnya waktu itu kan bulan Oktober akhir. Ini api mending kita matiin aja lah, daripada nanti ketiup angin kemana-mana. Walaupun kita udah buat margin save, tapi takutnya hembusan angin tuh membawa bara api dan bisa menimbulkan kebakaran hutan. Karena itu kan hutan pinus mas, jadi gampang banget kebakar. Akhirnya kita tutup tuh pakai pasir supaya apa nanti kalau bangun malam-malam masih bisa kita nyalain tuh gampang karena cuma di uruk pasir rapat kira-kira udah nggak bakal naik apinya, udah kita masuk tenda tuh. Nah Rianji di dalam tenda lagi baca-baca ayat suci lah. Setelah si Rianji baca ayat suci, si Romi nulis-nulis tuh buku diarinya tentang 2 cewek yang lagi naksir, yang lagi dia pacarin. Udah kita tidur lah. Nah pas kita lagi tidur ini baru nih si Rianji, Romi sama saya. Kan pertama cuma saya yang dengar mas. Apa mereka dengar nggak ngomong gitu kan. Yang jelas malam itu si Rianji setelah kita agak 2 jam atau 3 jam lah tidur, bangun ngomong. Lu denger nggak? Gitu. Apaan gamelan? Saya bilang iya dari atas. Itu jelas banget mas. Jadi suara gamelan itu makin malam makin kenceng, makin ramai mas. Pokoknya gitulah suara karawitan gamelan itu kita dengerin aja. Nggak lama
Saya bilang sama anak, udah kalau mau kencing deh kita bareng keluar. Nah, bertiga tuh kita keluar kencing bareng. Cuman nggak di ini memorial lagi, udah tahu gitu kan. Kita kencing di depan, masuk saya tidur mas. Tidur. Udahlah tidur tuh nggak tahu berapa lama. Nah pas tidur itu saya ingat banget, demi Allah ya Ta'ala, saya ngimpi nih. Posisi ngimpi itu kayak nyata banget. Jadi saya ada di posisi saya itu ada di Kelik. Cuman bukan malam, bukan gelap. Gitu. Posisinya tuh udah terang. Tiba-tiba pas saya lagi duduk itu, saya didatengin sama sekitar 7 orang anak muda lah. Paling tua mungkin umur 27 atau 28. Intinya anak-anak muda yang belum sampai 30 tahun. Satu nanya gitu kan, Mas, dari mana? Gitu, ngomong Jawa. Terus datang lagi turun, Bang, dari mana Bang? Di Jakarta gue, gitu kan. Tuh turun dari puncak Semeru semua tuh Mas. Sampai akhirnya ada 7 orang. Kita ngobrol-ngobrol tuh Mas. Saya ditanya-tanya kuliah di mana. Terus pokoknya obrolan tuh kayaknya ya waktu ngimpi tuh kayaknya panjang. Sampai akhirnya ada satu titik salah seorang yang saya temuin dalam mimpi ini itu mukanya berubah jadi garang banget. Langsung dia ngomong, lu tadi gue lagi tidur enak-enak lu kencingin lu. Ngomongnya kasar langsung, bangsat lu, anjing lu. Langsung saya dicekek terus yang lain merinding nih. Yang lain bilang apaan? Udah Bang, bawa aja, suruh aja dia tinggal di sini biar dia ngerasain gitu. Ditarik. Pokoknya lu harus tinggal di sini, kata salah seorang gitu kan. Lu pokoknya harus tinggal di sini lu harus nemenin gua. Saya ngotot Mas Mandra. Oh, enak aja lu, saya bilang. Kagak, gua gak mau tinggal di sini. Najis amat gua tinggal di sini, saya bilang kayak gitu. Kagak, ditarik tuh sama Mas Mandra. Kaki saya ditarik, tangan saya ditarik. Cuman yang tangan narik ke sono, yang kaki narik ke sono. Jadi saya kayak diodel-adel gitu kan. Nah itu saya ngigo, Mas Mandra. Ngigonya apaan? Oh enggak, gua nggak mau, anjing lu semua gitu. Saya marah-marah gitu kan. Saya dibangunin sama si Romi. Cuk, kenapa lu? Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Itu ngimpi bener-bener kayak yang bener saya dibetot-betot gitu Mas Mandra. Oke. Saya bilang langsung, lu brengsek lu Ji lu. Kagak ngasih tahu di belakang ada memorial. Saya bilang kayak gitu kan. Emang apa lu? Mau ngimpi diseret-seret nih, ketawa dia. Lu kan sakti, katanya sakti malah lu peang, saya bilang gitu, yang sakti cuma Allah. Udah lu diem, saya bilang. Cuk, golok tadi lu taruh mana tuh? Ambil golok, cuman saya nggak keluarin, saya sarungin aja. Saya samperin ke belakang, saya wudhu lagi. Itu tempat saya kencing itu saya bersihin pakai pasir. Semua saya bersihin lah. Saya bersihin sebisa-bisa saya bersihin. Kayaknya udah bersih, ya mungkin nggak bersih lah, namanya air kencing kan najis. Udah saya bersihin pakai pasir, langsung saya doa di depan iniin memorial. Saya doa, saya merah. Assalamualaikum ya ahlul Assalamualaikum khususon ila arwahi. Assalamualaikum. Pokoknya begitulah, ila arwahi khususon lah untuk si korban ini kan. Itu satu-satu akhirnya tuh saya doain Mas. Nah pas akhir selesai mau doa gitu, salah seorang megang sini saya nih. Itu kayak bukan makhluk halus Mas. Tangannya itu kayak apa sih? Kayak ada di sini gitu kan. Terus dia ngomong, gitu dong. Apa-apa lihat dulu. Kan kencing-kencing aja lu katanya. Begitu saya nengok, teman saya sih Mbeng di belakang. Kenapa Cuk? Udahlah, ntar aja ceritanya. Ya udah lu beresin ya. Udah lu beresin tuh urusan gitu kan. Udah kelar. Udah jam berapa nih? 2:30 kata si Rianji. Sekarang Ji naik, iya udah naik sekarang. Siap-siap dah lo. Udah kita prepare, kita bawa logistik yang memang kita siapkan untuk di jalan tuh, yang mulai dari Kelik sampai ke puncak. Udah, mulai tuh juga banyak yang naik dari Kalimati, yang dari Arcopodo mulai pada naik. Kita bisa dikatakan yang terakhir Mas. Udah jalan. Nah Rianji ini, yang tadinya ngambek kagak mau naik Semeru, begitu lewat Cemoro Tunggal ngilang Mas. Ngilang dia, kita ditinggal. Duluan. Iya, saya sama Simbeng, bocah, kagak mau ke Semeru dia duluan gitu kan. Saya ditinggal dua-dua. Saya dibawa, cuman karena memang kita udah pengalaman lah dalam melakukan pendakian ya nggak masalah sih. Cuman kita sebel aja, katanya kagak mau ke Semeru gitu, lu naik duluan gitu. Dalam perjalanan itu kita ketemu anak Surabaya yang mogok lah bisa dikatakan. Dia nggak mau melanjutkan pendakian. Sempat kita rayu-rayu, tetap nggak mau tuh. Ya udah akhirnya kita tinggal.
Itu kira-kira 3 jam lah Mas ya kita baru tembus puncak. Karena jalur puncak Semeru naik 2 langkah turun selangkah. Pasirnya gembur Mas. Udah gitu kemiringannya 75-80 gitu. Bener-bener miring banget. Ini neraka lah. Tapi dibalik kesulitan yang kita hadapi, nanti kita akan disuguhkan keindahan yang juga luar biasa. Memang untuk mendapatkan keindahan itu butuh perjuangan gitu ya. Bukan cuma sekedar slogan lah gitu. Betul-betul butuh perjuangan dimana kita harus fokus dengan langkah kita, dengan tekad kita. Soalnya Semeru ini hanya mengandalkan fisik, ke puncak nggak akan bisa Mas. Kalau mental rusak di tengah jalan, maka fisik ikut rusak. Karena itulah kita membutuhkan kolaborasi dari fisik dan mental. Sampai puncak, Rianji udah pakai sarung, udah sila, dia lagi baca ayat suci. Udah kita nggak ganggu lah. Kita menikmati tuh pemandangan Semeru, sekitar jam 6. Si Rianji selesai, baru kita kumpul nih. Istilah bertiga kumpul. Kita sama Romi nih, saya sama Romi langsung mengucapkan permintaan maaf lah pas lagi kumpul. Ji, sorry ya Ji. Udah takdir kali kita sampai sini. Terus si Rianji juga dengan logo mengatakan ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Udah, kita nggak ngebahas Arjuno lagi tuh. Puncak Semeru pada saat itu luar biasa letusannya, Mas. Nanti ada fotonya yang bisa diambil. Itu letusannya besar banget. Itu setiap 15 menit sekali dia meletus tuh. Wah, bagus lah. Puas di atas, kita panjatkan doa. Akhirnya saya berhitung angin. Karena saya melihat ada satu lokasi, ada satu spot yang bagus banget. Tapi ternyata itu berbahaya, Mas. Saya waktu itu nggak tahu. Cuman saya tetap ngitung angin gitu kan. Cara ngelihat arah angin gampang. Tinggal keluarin kain aja gitu kan, kain kecil. Slayer lah waktu itu saya giniin slayer. Wah ini angin nggak berubah nih. Selama setengah jam saya perhatiin terus saya bilang ini selama matahari masih di sana, tekanan udara belum tinggi, pasti arah angin nggak akan berubah. Saya bilang kayak gitu kan. Lu mau kemana Cuk? Gue mau ke arah Jonggring Seloka sebentar, saya bilang kayak gitu. Udah, karena perkiraan saya nih matahari belum tinggi, nah itu kan membuat nanti kalau dia suhu udaranya naik, pasti baru ada perubahan arah angin gitu kan, karena memang ada ilmunya kan. Jadi saya lari ke arah Jonggring Seloka, teman saya yang dua nggak mau ikut karena bawa tele kita kan, dipoto pakai tele tuh. Jadi setelah meletus dapat sekali, saya buru-buru kabur tuh, soalnya kalau kehirup Mas selesai kita. Itu yang punya paru-paru seng doang yang bisa hidup, kalau kita mau paru-parunya pasti jebol tuh kalau ngisep. Balik, udah turun saya bilang. Kata anak sinting lo ya, kalau nggak sinting bukan gua gitu kan. Udah selesai kita turun. Sampai lagi ke base camp, masak, istirahat, langsung kita ngebase di ini aja malam ini. Kita ngebase di Ranukumbolo. Selesai tuh. Kalimati, nah giliran si Romi nih untuk ngambil air di Sumber Mani. Saya sama Rianji nunggu lah. Selesai dia ngambil air, mulailah kita lanjutkan perjalanan. Pada saat itu saya jalan paling terakhir. Jadi Kalimati, Jambangan, terus ke Cemoro Kandang. Dari Kalimati ke Jambangan itu nggak terlalu jauh ya Mas Mantra, paling 20 menit lah sampai kita. Nah di Jambangan ini si Rianji sama Romi jalan duluan. Cuk, gue duluan Cuk gitu kan, karena si Romi kesel ngeliatin saya gantung-gantung briket tadi gitu kan. Dia nggak mau jalan di belakang saya. Akhirnya saya ditinggal tuh. Nggak masalah, orang siang-siang pikiran saya. Dah setelah mereka agak jauh, mulailah saya jalan tuh, karena memang apa waktu itu saya lupa lah. Jalan saya terakhir di belakangan. Pertama cuma merinding Boki. Merinding Mas Mana. Cuman merinding doang kan. Nah begitu menjelang mau masuk ke Jambangan, begitu menjelang mau masuk ke Cemoro Kandang, saya disusul Mas sama orang agak tinggi, dia kulitnya kayak orang Jawa. Pertama nyusul saya, gitu kan. Terus yang kedua, orangnya agak kecil, Chinese tapi kulitnya agak gelap. Jadi nggak putih-putih amat lah gitu. Dalam artian Chinese tapi pokoknya sempet saya lihat kan, karena matanya agak sipit gitu. Orangnya agak kecil, dia jalannya sebat banget tuh. Saya bilang, buseng nih orang jalannya kenceng-kenceng amat, saya bilang kayak gitu kan. Udah begitu sampai ke Cemoro Kandang, saya tanya, tadi yang dua udah sampai mana? Dua yang mana kata teman saya gitu kan. Kata si Mbeng sama si Ranji, dua yang mana? Nah, tadi depan gua ada 2 orang, gua disusul. Oh ngigo gitu kan. Ngigo dari Hongkong, orang jelas itu Mas Mandra. Mungkin karena saya entah udah masuk ke dalam dimensinya atau gimana, saya ngeliat jelas kayak manusia, orang ada langkah kakinya.
Udah tuh saya diem. Dalam hati, sialan gue doang yang lihat, bukan orang nih. Saya sampai sekarang Mas Mandra, oke. Setiap lewat areal situ pasti kebayangin. Sampai sekarang. Jadi areal sesudah Cemoro Kandang mau ke Jambangan atau sebaliknya. Saya dia main mikir. Udah kita lanjut lagi tuh Oro-Rombo naik ke Tanjakan Cinta, turun ke Ranukumbolo. Nah sebelumnya saya udah nazar berdua sama temen. Cuk, kalau kita tembus puncak Semeru besok sampai Ranukumbolo kita nyebur. Dulu masih bebas karena pendakinya kan juga belum banyak. Jadi begitu sampai Ranukumbolo pinggirannya Pak Oki di gubuk kayunya itu, bangunan kayunya, taruh keril, masih pakai sepatu lengkap, langsung nyebur tuh masuk ke Ranukumbolo. Wah, sampai kelelep saya dalam, kirain mah cetek, katanya dalam. Naik ke atas sama teman saya juga lompat. Alhamdulillah najar sudah tercapai kan. Balik lagi kita ke tenda, ganti baju, saya ganti baju, ya lagi-lagi minta maaf sama Rianji. Ji, sorry Ji, kalau kita udah apa ya, istilahnya mempermainkan dia lah. Nah di sini Rianji udahlah, udah lupain aja. Yang jelas abis ini kita ke Arjuna ya, atau kapan lah nanti lu harus ke Arjuna nemenin gua. Oke Ji, jadi gitu. Walaupun sampai sekarang akhirnya nggak pernah kesampaian. Ji, Meng, ntar kita naik ya. Semoga Allah masih mengizinkan kita untuk bertiga ke Arjuna. Amin. Itu malam datanglah Pak ya, datang Mas Mandra. Saat itu di Ranukumbolo nggak terlalu ramai. Pas saya lagi di luar itu kan saya senengnya menyendiri ya pada saat itu. Nggak tahu dulu saya hobinya menyendiri. Kalau di satu tempat saya senengnya ada di pojok mana sendirian, ngelamun nggak, jikiran nggak ngelamun. Ini gue kayak pernah ada di sini, tapi kapan gitu kan? Karena saya ngelihat Ranukumbolo itu kayak nggak asing gitu. Padahal sejatinya saya baru sekali ke situ. Cuman ketika saya lagi sendirian ini tempat gue kayak kenal. Cuman kapan gue kesini, apa gue ngimpi gitu. Saya lagi kayak gitu. Itu di salah satu kayu melintang. Itu ternyata saya nggak tahu waktu itu ya. Saya lihat. Mungkin saya berpikir pada waktu itu gini. Ini cewek hobinya sama kayak gue nih. Menyendiri gitu Mas Mandra. Cuman kan posisi dia ada di sisi danau sebelah kiri, saya ada di sisi danau sebelah kanan. Yang lucunya otak saya nggak jalan, kan gelap, ngapa itu cewek kelihatan gitu. Waktu itu belum kepikiran. Dia bilang, oh, cewek selon juga sendirian gitu. Adalah mungkin sekitar 2 jam itu saya di situ, nggak merinding Mas Mandra, nggak ada rasa takut gitu. Saya balik ke arah tenda, itu cewek juga udah nggak ada. Pikiran saya, udah masuk kali ke tendanya gitu. Saya masuk. Oh, lu pikir ini juga pendaki juga gitu. Cuman logika nggak mungkin lah cewek berani di situ tempat sendirian. Masalahnya itu udah agak menjorok ke tengah danau. Masuk ke dalam tenda, si Rianji lagi baca ayat suci, lagi baca Al-Quran, si Mbeng lagi nulis. Terus rencananya kita mau 2 malam di situ Mas Mandra. Ya udah besok gimana besok lah gitu. Tidur malam itu nggak ada apa-apa. Saya juga berpikir itu cewek yang beneran lah gitu. Datang pagi, saya keliling tuh area Ranukumbolo. Ternyata nggak ada pendaki cewek. Jadi saat itu batangan semua full. Saya tanya sama anak Malang gitu, Mas, sampean ada rombongan cewek nggak? Nggak ada Mas. Tanya lagi sama anak Surabaya, ada rombongan cewek nggak? Nggak ada Mas. Kalau anak Tasik ya saya tahu kan emang cowok semua. Anak Surabaya yang 8 orang itu atau lebih, emang ada ceweknya 2. Tapi mereka bilang mereka nggak ada yang nongkrong atau nggak ada yang berani lah nongkrong di Ranukumbolo sendirian gitu. Ya udah dalam hati saya, wah fake ini pada demit gitu. Siang itu ternyata rokok kita habis, oke. Jadi ya udahlah kita turun. Karena apa? Kita logistik banyak tapi rokok nggak ada, mendingan turun dah daripada pusing gitu kan, nggak ada rokok udah. Akhirnya Rianji juga mau. Seperti biasa, saya tuh jalan paling akhir. Nah, setelah udah packing anak-anak, saya ditinggal tuh. Karena memang kita kan udah senior semua ya, udah sama-sama mahasiswa. Gitu. Kebetulan nggak ada barengan saya sama sekali kan itu. Pas turun, naik Ranukumbolo kan, nanti kita landai, terus turun parah, ketemulah Watu Rejeng. Nah di Watu Rejeng ini
di depan saya tuh ini sepertinya gitu ya, sepertinya. Dan sampai detik ini kok itu sepertinya seperti itu gitu. Dari awal pertama kali saya mendaki Semeru sampai kemarin terakhir 2016 saya mendaki Semeru. Itu bayangannya sama. Bayangan loh Mas Mandra, bukan wujud gitu. Hanya hati kecil saya menggambarkan di situ ada sosok nenek-nenek. Ya, dia tuh tampilannya nggak menyeramkan Mas Mandra, tapi dibilang tua juga nggak, hanya penampilannya rambut putih gitu kan, pakai kebaya gitu, terus kain, tapi bagus lah, mungkin bukan golongan apa rakyat jelata, bukan lah, hanya kelihatannya tuh dia bagus lah. Saya kayak ngeliat itu cuman nggak merinding lah, saya permisi kan sini gitu, terus jalan terus sampai kita ke Landengan dulu, sampai ke bawah, terus di bawah saya tanya, tadi nenek-nenek yang di pinggir jalan kebaya bagus tuh ngeliat gak? Oh lu mau ngaco mulu, yang disusul orang lah kata teman saya kan, yang ketemu nenek-nenek lah, mata lu emang siwil kata anak-anak gitu kan, mata lu beda, udah gak usah cerita gitu. Udah sampai kita ke Ranupani istirahat, makan, ada jeep yang turun ke bawah, kita langsung ke bawah ke rumahnya Pak Yon. Nah di rumah Pak Yon ini baru Mas, udah kumpulin duit deh kalau mau ke Arjuno gitu kan, udah istirahat gitu, saya keluarin 15.000 Sisa terakhir. si Romi 10.000 serius lo duit lu tinggal iya tinggal segini gimana terus balik gimana kita ya Satu lagi si Rianji masih ada sekitar 100 ribuan. Tapi dia nggak mau biayain kita ke Arjuno. Udah dikerjain kan. Oh lu semua dasar setan tuh kata dia. Lu jadi semua ngandelin gua. Udah ngibulin gua, ngandelin gua. Kagak udah gak jadi ke Arjuno kata dia gitu kan. Ya marah lah dia. Udah dikibulin kita ngandelin dia gitu. Bener-bener ngamuk nggak mau ngongkosin tuh. Bodoh lu pulang. Ji gimana Ji duit gua tinggal 15 ini. Bodoh amat kata dia. Oh bener. Ngambek itu dia. Dalam hati perasaan tadi di gunung udah baik gitu, ternyata emang masih kesel. Akhirnya repot tuh saya nyari wartel. Si Meng ngubungin lah tuh ceweknya satu-satu. Ntar sore gue ditransfer 200 cepet-cepet nih. Lu sama bokap gue ntar sore transfer 300. Ternyata teori semua. Bokap saya baru kirim nanti pas udah saya baru sampai Jakarta. Nah untungnya si Romi ini ceweknya besoknya pas kita udah sampai Malang itu ngirim tuh 200. Jadi selamat lah kita. Sementara Rianji udah gak mau tahu, bodoh urusan lu mau pulang mau kagak urusan lu. Terus lu mau naik apa Ji? Gue mau naik bis eksekutif katanya. Aduh, sempet pusing tuh Mas Mandra di Pasar Tumpang. Terus sampai di Arjosari si Rianji udah kekeh lah, bodoh amat ya urusan lu katanya. Gue pokoknya mau naik eksekutif, lu mau naik apaan kayak pulang, mau naik truk, mau naik kereta barang urusan lu. Akhirnya saking gondoknya tuh. Akhirnya dia naik tuh bis eksekutif waktu itu masih 65 apa oke. Mas Mandra masih 65.000 eksekutif. Udah terus saya sama si Romi liatin misalnya ciriannya enak banget eksekutif sambil ngeledekin lagi datang. Itu mobil jalan saya. Cuk, lu udah dikirim belum? Coba cek ATM kata dia. Dicek tuh sama dia. Wah, alhamdulillah masuk 200 katanya. Udah dicairkan tuh. Udah lu, entar lu Ji awas lu di Jakarta gitu kan. Terus si Rianji mau udah sampai mana, tinggal saya masih Meng nih dua-dua. Udah, cuk kita langsung ke Surabaya deh. Kalau naik dari Malang rada mahal nih keretanya, mendingan kita. Padahal kalau dihitung-hitung sama. Cuman karena apa ya, dasaran emang lagi liar, kita ke Surabaya Mas kan tolol kalau dipikir-pikir. Kenapa nggak naik kereta dari Malang gitu. Dipikir-pikir bus Surabaya Malang Surabaya plus nanti tiket Kertajaya 17.500 tambah 5.000 itu kan 22. Dari Malang itu langsung ke Jakarta cuman 26, kan beda 4.000 doang tapi emang dasarnya lagi pusing. Itu sampai Surabaya udah kita jajan rokok kan. Saya ngomong nih bokap gue juga ngirim. Hari ini 300. Akhirnya di Surabaya leha-leha lah Mas. Makan nasi padang ya nggak, rokok Sampurna Mil, gaya jalan. Sempet jalan-jalan lagi kayak bener. Karena kan pikir sore ini bokap saya transfer. Cuman untungnya pas sampai stasiun Turi itu, cuk beli tiket dulu deh gitu. Beli tiket Jakarta dulu gitu. Udah megang tiket baru tuh kita keluar jalan kaki. Keril kita tinggal waktu itu masih aman Mas.
jalan kaki, sisanya taruh ke atas, sisa duit. Akhirnya tuh tinggal 10.000 tuh, udah megang tiket. Terus ke ATM lah. Bokap lu ngirim sekarang? Iya, bokap gua udah masuk kali 300 lumayan. Wah, aman kita. Begitu dicek, anjir belum masuk juga. Saldo gua masih segini-gini. Wah, pusing tuh saya. Waduh, bokap gimana nih? Saya telepon ke rumah gitu kan. Cuk, gua telepon ke rumahnya, masih ada nggak? Kagak ada, duit tinggal ceban. Aduh, repot, SLJJ kan lain kan. Ya udahlah, gimana lagi gitu. Yang penting udah ada tiket. Terus saya tanya, gas masih ada nggak? Gas habis. Akhirnya briket tuh yang tadinya dicaci maki sama dia kepake mas. Dulu masak di stasiun boleh, ambil air keran lah. Ambillah air keran tuh di musola, kita rebus di nesting ya, sampai adem, ntar kita taruh di botol aqua. Tinggal ceban mas, rokok Sampurna Mil dia tinggal setengah, rokok super saya tinggal berapa batang lah. Kereta Kertajaya ke Jakarta tuh berangkat setengah 4 sore, sedangkan waktu itu masih jam 1. Untungnya perut masih kenyang lah ya. Udah, kita mainin dah tuh berdua. Ya, sialan, keren bokap gua hari ini ngirimnya gitu kan. Katanya belum masuk, kita almarhum belum ngirim. Udah, masuk kita ke stasiun. Setelah kita udah masak air, naiklah kereta tuh. Nah, sepanjang perjalanan itu ada satu bapak-bapak nih mas. Mungkin beliau nih salah satu simpatisan sama pergerakan mahasiswa lah ya. Dia lagi ngobrol seru banget tuh sama, kan dulu bangkunya kan saya kebagian yang dua-dua gitu, 2 di sini 2 di depan, kan sebelah sana yang 3 gitu kan. Jadi saya duduk di sini nih pas perbatasan gerbong. Ini si bapak-bapak lagi ngobrol soal pergerakan mahasiswa yang di Jakarta. Dalam hati, wah cuk kena nih gitu kan. Maksudnya udah lu diem aja, tungguin gua gitu. Ngobrol saya. Itu bapak-bapak seneng banget mas. Oh mahasiswa ya, wah, waktu itu kita punya nilai waktu 98 itu di hadapan masyarakat, ngobrol-ngobrol sampai Semarang kan kita cuma minum aja air putih kan, makan kagak gitu kan. Akhirnya nanya, loh ini adik-adik dari tadi cuma minum aja, nggak ngerokok nggak ngopi. Iya pak, nggak punya duit. Loh kenapa? Kehabisan uang? Iya pak, kehabisan uang. Wah kenapa nggak ngomong? Rokoknya apa? Rokoknya apa? Apa aja deh pak, gitu. Akhirnya dibeliin Samsu tuh mas, sebungkus-sebungkus. Ngopi nggak? Ngopi nggak? Mahasiswa ini kebanggaan saya sih ya waktu itu ya. Kopi dibeliin, makan dibeliin. Alhamdulillah Mas Mandra dari Semarang Poki itu sampai Jakarta sudah terbebas dari bencana mulut asem sama kelaparan gara-gara itu. Begitu masuk stasiun Senen, cek ATM, baru masuk kiriman almarhum ayah saya. Alhamdulillah, langsung makan enak. Ya itulah pengalaman saya di era 98 mendaki bersama Rianji dan Romi Suryadi teman saya. Atau Mbeng, sebuah pengalaman yang lucu, serem dan kocak lah ya. Ya, kira-kira gitu Mas Mandra, oke, pengalaman saya. Dan setelah itu kita langsung aktivitas sebagai demonstran lagi. Oke pemirsa, tadi cukup seru cerita dari Bro Arya, mulai dari kampus, kemudian kudeta kebohongan kepada sahabat karibnya Rianji. Iya. Konspirasi. Akhirnya kudetanya dibalas Rianji dengan naik bus eksekutif. Kita sesi tanya jawab pemirsa. Bro, saat lo dari Rana Kumbolo tuh kan foto-foto sempat semalam ya lo ngebes di situ kan, terus lo mulai jalan tuh ke Kalimati, terus terakhir gue dengar lo ngebes lagi di Klik. Iya, di Klik. Itu banyak memorialnya. Di Klik itu yang saya ingat 7 Pak. 7. Karena agak luas juga itu kan. Kalau Klik ya kecil Pak, paling 3 tenda. 3-4 tenda. Enggak, maksudnya tempat memorial kan tidak harus di tempat tenda gitu. Enggak, dia kan di balik-balik pohon itu kan. Dia kecil lah tempatnya. Mungkin sekitar 1 tenda aja. Nah, jadi memang waktu itu si Rianji langsung nutupin, kita nggak lihat. Gitu. Itu kenapa bro yang bro tahu dari literasi di bawah atau setelah kejadian ini? Kan ada 7. Itu berbarengan mereka mengalami. Setahu saya sih enggak Pak. Soalnya kan di situ ada nama besar juga ya, salah satunya bisa dibilang panutan lah.
Terus jadi di antara tahun 69 sampai terakhir itu tahun 92 kalau nggak salah. Termasuk Mas Keli itu. Gitu. Kenapa dikasih nama Keli? Karena Mas Keli itu. Pertama kali dia kali ya. Enggak juga sih. Dia sekitar tahun 80-an kalau nggak salah sih. Mohon maaf nih kalau salah, tolong dikoreksi. Intinya sejarah Keli itu adalah karena beliau Mas Keli meninggal di sana. Entah dia lebih dulu dari Sohogi atau sesudah Sohogi, saya kurang paham. Tapi kayaknya sih sesudah Sohogi. Oh gitu. Itu mereka kalau baru tahu mengembuskan napas terakhir di situ karena gas beracun atau apa? Iya, kebanyakan semuanya gas beracun. Jadi kan di Semeru itu kenapa dibatas sampai jam 9 atau jam 10? Karena memang ada proses alam di mana tekanan udara, kalau tekanan udara tinggi itu pasti yang namanya arah angin akan berubah. Karena udah nggak stabil. Kalau tekanan udara rendah, kalau angin ke barat dia ke barat terus. Tapi kalau tekanan udara udah tinggi alias udah panas itu nanti itu membuat arah angin jadi nggak teratur. Itu ilmu yang kita tahu ya, yang kita pegang, yang kita pelajari dari senior-senior kita. Jadi kenapa Semeru dibatas jam 9 atau jam 10 udah turun, karena suhu atau tekanan udara sudah membuat arah angin tidak teratur. Kenapa? Sangat berpengaruh di Semeru karena itu tadi letusan Kawah Gandring Saloko itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi paru-paru kita, bagi tubuh kita. Mungkin zat belerang lah ya, yang bisa merusak jantung ataupun paru-paru kita. Jadi mungkin mereka ada di luar batas itu. Mungkin ya, karena kalau dengar-dengar dari ceritanya yang paling jelas cuman Sohogi aja gitu ya, almarhum Sohogi. Kalau yang lain-lain hanya cerita-cerita yang saya dengar di luar atau sesudah jam 9 atau jam 10 posisinya masih di atas, terus menghirup udara, berlari turun ke bawah sampai diklik itulah mengembuskan napas terakhir. Oh, gitu, jadi mereka menghirup udaranya sebenarnya dari atas. Di atas. Mereka lari turun ke bawah, nggak sanggup merusak tatanan pernapasan lah. Betul, paru-parunya hancur biasanya. Oke. Nah ini bro, yang cerita mistis lu nih, lu dibisikin, lu berani nggak naik sendirian? Iya. Itu bahasanya bahasa yang lu kenal atau bahasa Jawa atau bahasa apa? Kan biasanya tuh kalau bahasa anak muda kan lain-lain nih. Kalau teman lu dari Jawa pakai bahasanya Jawa, atau dari Tasik mungkin Sunda. Yang lu denger tuh bahasa Betawi atau bahasa sehari-hari? Bahasa hari-hari Jakarta. Oh gitu aja dia. Cuman saya nggak kenal bahasanya. Hanya dalam hati tuh denger, lu berani nggak lu? Coba lu naik sendiri ke atas. Jadi di dalam hati saya tuh seperti itu terus. Jadi saya bukan di sini dengernya. Jadi gitu. bisikan lah, bisikan di hati gitu. Bisikan di hati gitu kan, apaan sih? Dan dibarengi sama kekuatan lah, seperti ada energi gitu yang menggiring saya untuk naik ke puncak Semeru sendirian. Masalahnya sampai 3 kali, bolak-balik bro. 3 kali itu. Sampai teman saya juga bingung kan, lu ngapain sih bolak-balik kayak gangsing, lu muter-muter aja gitu kan. Tapi nggak ketemu apa-apa tuh? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuman dengar suara gamelan aja. Nah, ketemunya dalam mimpi saat lu tidur di tenda kan? Betul. Lu tidur di tenda. Nah, lu ngimpi ketemu 7 orang. Betul. Dari berbagai daerah. Betul. Ada yang awalnya sopan. Semuanya sopan awalnya. Awalnya sopan. Tuh muka-mukanya lu ngelihat gitu dalam mimpi itu? Iya, Pak Oki. Jelas itu. Terus mukanya pendaki atau di dalam suasana lain? Pendaki, Pak Oki. Dan posisinya ada di Keli, tapi bukan malam hari gitu, siang posisinya. Oh, jadi di dalam mimpi suasananya ya di situ? Di situ ya, cuman tanpa tenda-tenda yang sekarang gitu, siang. Jadi saya hanya sendirian di Keli. Tiba-tiba mereka dari atas turun, negor. Dari mana bang? Gitu. Ramah-ramah banget awalnya. Intinya saya ngerasa lama lah di situ. Sampai ada percakapan sehingga akhirnya kejadian itu. Jadi dia marah gara-gara lu ngencingin, nggak sengaja lah ngencingin. Tanpa sengaja. Istilahnya tanda mereka imemorial itulah gitu kan. Ya, karena ketidaktahuan saya pada waktu itu. Jadi intinya dalam bahasanya yang saya ingat, mereka lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada najis lah bisa dikatakan gitu. Terus mereka terbangun dan mereka tersinggung karena ngotorin tempat mereka lah gitu. Jadi saya dipaksa untuk tinggal di situ, dipaksa untuk tinggal di Keli. Soalnya udah nih bocah tinggal di sini aja. Gitu. Kan akhirnya lu berantem tuh? Iya, saya ngotot-ngototan. Karena mereka marahin lu, iya. Terus maksa lu untuk tinggal di situ. Kasarnya
secara marah lah gitu kan, betul. secara marah dan kasar gitu. Lu berantem, lu bangun. Dibangunin sama teman Dibangunin. saya karena saya ngigo teriak-teriak gitu. Terus saya langsung balik ke lokasi. Nah, besoknya berarti siang. Enggak, siang saat itu juga pas saya bangun. Langsung saya tayamum pakai garam itu. minta maaf lah. Minta gitu. maaf saya langsung ya. Langsung khususon lah, ila arwahi khususon. Terus pas temen lu, padahal tangan temen lu yang megang punuk lu atau apa tuh pas lu itu kan? Enggak, teman saya cuma diri di belakang. Jadi yang megang itu bukan teman saya. Oh bukan? Bukan. Jadi teman saya cuma di belakang liatin saya lagi ngapain gitu kan. Oh. Terus dia nanya udah kelar kan kayak gitu kan. Tapi yang saya ingat itu pegangan tangannya merinding nih. Pegangan tangannya tuh bukan pegangan tangan teman saya gitu. Oh. Beda lah. Gitu. Posisi merem. Gitu. Begitu saya kaget, teman saya udah di belakang, udah kelar gitu kan. Dia sempet ya Ngawasin. memaafkan lu lah. Iya, saya dimaafin di situ. Gitu dong katanya, sopan. Terus secara batin kedengeran tuh. Di batin bukan di telinga Nah. jadi pokoknya di batin semua itu. Dia kedengeran dia Jelas gitu kan. memberikan pemaafannya gitu. Betul, ya. Oh gitu. Terus sampai lu pulang pun lu nggak cerita tuh sama temen lu? Cerita, cerita di kampus ya cerita kita perjelas lagi gitu kan. Gimana situasi yang saya alami itu teman-teman saya sebenarnya tahu, cuman karena tahu track record saya sama makhluk-makhluk begituan, terkenal berani lah saya gitu kan, jadi mereka nggak nganggap itu membahayakan buat saya gitu loh. Karena mereka juga ngalamin dengar gamelan aja kalau mereka. Nah kalau lu setelah beberapa lama lah lu mungkin ngobrol sama teman-teman sesama pencinta alam gitu kan, ada nggak orang yang punya cerita sama kayak lu gitu, ketemu ya bayangan atau kegaiban di yang immemorial itu? Kalau dikelik itu. Kalau dikelik ya rombongan saya ada beberapa kali yang saya antar. Dan Mirip saya gitu. Enggak, dikelik itu siswa saya tahun 2000 dia ngelihat wanita tinggi, mungkin sekitar 2 meter. Dan dia langsung ketakutan. Terus di tahun 2004 itu saya sendirian di Arcopodo. Sama di Arcopodo ketika saya sendirian itu yang lain naik, itu yang saya dengar suara langkah. Bolak-balik ramai banget. Terus yang kemarin 2016 terakhir saya ke Semeru itu teman saya di Kelik itu dia ngelihat sosok kayak anak SMA di belakang sampai dia negor, tadi di belakangku siapa orang paling belakang kagak ada orang lagi gitu, tapi dia ngerasanya ini orang di belakang tapi kok kelihatan gitu. Berarti SMA. Mirip lu dong. Iya, pada saat lu turun pun setelah dari puncak Mahameru lu turun, lewat Kelik lagi, turun lagi mau menuju ke Ranakumbolo. Kan lu dilewatin 2 orang tuh. Satu yang orang Jawa, tinggi, kulitnya agak gelap. Kulit orang Jawa gelap gitu kan. Satu lagi kayak orang Cina tapi kulitnya nggak terlalu terang. Nggak terlalu terang lah gitu. Bener, nggak terlalu terang. Nah, itu mirip kayak gitu, dia ngelewatin gitu. Iya, kalau yang teman saya 2016 itu dia ngerasa di belakang ada anak SMA aja, kayak perawakannya kayak anak SMA. Cuman pas dari Jambangan mau menuju ke Cemoro Kandang, dia ngeliat tengkorak di salah satu pohon pinus, Mas. Dia ngeliat tengkorak. Tapi yang lihat cuma 2 orang. Saya ditunjuk, lu nggak lihat? Enggak. Itu sampai ngucek-ngucek mata wudhu, Bismillahirrahmanirrahim segala macam, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Cuman dia doang yang lihat itu tengkorak manusia. Ada di pohon pinus yang agak besar. Ya sama kayak lu dilewatin 2 orang itu kan, lu yang lihat doang. Iya, iya. 2 temen lu nggak lihat, lu ngeliat apa sih nge gitu kan? Ngaco aja lu gitu kan, mata lu siwir katanya. Nah yang di Ranakumbolo, abis lu mandi, lu istirahat, terus malam-malam lu lihat itu ada cewek gitu kan di kayu yang agak mendekati air lah di tengah-tengah gitu kan, ya agak samping, agak jauh dari lu, yang nggak mungkin kalau cewek ada di situ. Itu nggak ada masalah dengan dia? Nggak ada. Cuman ditunjukin aja? Cuman ditunjukin. Nanti saya tahunya sekitar tahun 2004 diceritakan bahwa sekitar tahun 84 kalau nggak salah itu ada pendaki wanita tenggelam di situ. Oh, baru lu tahu kenapa ada cewek di situ? Dan waktu itu nggak dijelaskan lah, hanya dijelaskan sama warga di situ. Beliau udah sepuh, kemudian besar, sekarang udah nggak ada lah. Bercerita bahwa memang di kayu melintang itu selain Dewi Roro Kuning juga ada yang namanya pendaki dari Jakarta, nggak disebutin namanya.
itu memang tenggelam di situ karena patah hati, sengaja menjeburkan dirinya atau memang tenggelam nggak tahu. Oh. Baru Makanya- saya agak nyambung tuh pas denger cerita itu di 2004. Makanya suka muncul. Makanya di saat-saat tertentu kalau nggak Dewi Roro Kuning, beliau itu yang hadir gitu. Nah kalau yang nenek-nenek Kalau nenek-nenek saya belum tahu. deket apa sampai tuh? sekarang. Deket Waturjeng. Waturjeng. Nah. Itu saya sampai sekarang belum tahu karena saya belum sempat nanya. Temen lu nggak ngelihat? Nggak ada satupun sampai sekarang. Cuman lu doang yang Cuman lihat. saya. Dan ngelihatnya itu bukan pakai mata ini. Ngelihatnya pakai ini terus Hmm. gitu. Jadi disinilah yang menggambarkan sosok. Tapi dia nggak ngapa-ngapain tuh nenek. Enggak. Saya juga nggak merinding, nggak apa kalau ketemu beliau. Lu sapa, ayo nek. Gitu. Ngangguk aja nggak nyaut gitu. Oh. Dia nggak lagi aktivitas apa? Enggak, duduk aja. Setiap saya lewat situ pasti duduknya di situ. Di satu Nah, batu. setelah besok-besok lu naik gunung lagi, ada lagi tuh? Enggak selalu sih. Jadi 8 kali saya naik Semeru, 3 kali lah saya melihat beliau itu. Waktu yang paling parah itu waktu mata saya terkena apa namanya? Serpihan debu sampai buta. Saya pernah, Mas. Tahun 2000 itu saya buta sampai bawah sebelah mata kiri mata kanan ya. Pokoknya salah satu mata saya ada fotonya kok. Itu buta. Nah, itu yang pas saya lagi rabun begitu, susah ngelihat karena yang sebelah sini udah mulai menjalar lagi ininya tuh. Apa namanya? Dia jadi kayak berair kayak model eksim lah. Awalnya tuh di sini sebelah kanan. Buta, saya benar-benar buta itu. Ini mata saya udah rabun, nah saya dituntun sama si nenek itu. Dia di depan itu ngasih tahu jalan. Jadi saya ngeliatin dia aja ngikutin tuh. Sampai ke bawah itu tahun 2001 ke 2000. Tapi lu belum tahu literasi nenek itu kenapa? Nggak tahu saya. Sampai hari ini belum tahu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Dari penduduk setempat pun nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya tanya pun mereka nggak ngasih tahu lah, hanya bercerita soal Ranu Kumbolo ya, Dewi Roro Kuning sama si Mbak itu yang tahun 84 kalau nggak salah kejebur di situ. Tapi yang lebih seru ada nih, Nge. Pada saat lu ngeluarin duit, gua 15.000. Temen lu 10.000. Yang satu mah kurang ajar lu. Berarti lu manfaatin gua lagi nih. Udah gua di kudeta, nggak jadi ke Gunung Arjuno, malah gua diajak ke sini lagi. Sekarang lu mau minta gua lagi ke Arjuna pakai duit gua. Sorry to say katanya. Yang lengkap banget itu. Aduh. Akhirnya dia kabur sendirian tuh. Pulang. Naik eksekutif. Oke, bro. Thank you, bro. Ceritanya sangat seru dan menggelikan juga. Jadi ada misterinya, juga ada lucunya juga. Alhamdulillah. Oke, pemirsa. Menyingkat waktu, kita langsung ke Mas Mandra. Sesi penerawangan gaib. Gimana Mas Mandra? Terima kasih Om Oki, Mas Arya Sena. Pemirsa, kita sudah mendengarkan dan melihat pengalaman dan cerita mendebarkan serta menyeramkan dari Mas Arya Sena, yaitu mendaki dan menjejaki seluruh yang ada di Gunung Semeru. Masuk di sesi saya, yaitu yang pertama saya akan sedikit mengupas Om Oki apa yang dulu ada di Gunung Semeru. Gunung Semeru itu menurut mitos, kita bicara dulu menurut mitos hukum, itu adalah kalau orang dulu bilang itu pecahan Gunung Meru yang ada di India. Itu mitos lah ya. Tapi yang jelas gunung di seluruh dunia, bahkan yang di Indonesia itu adalah suatu pertalian dengan gunung-gunung yang lain yang oleh Tuhan memang sengaja diciptakan bagian daripada nafas bumi. Ketika bumi itu membutuhkan atau ingin mengeluarkan barang panasnya dari dalam dirinya, di gunung itulah simpul-simpul panas itu akan dikeluarkan. Itu bagian dari edukasi kita, Mas Arya dan Om Oki. Jadi kalau nggak ada gunung sangat berbahaya, karena suatu saat bumi akan meletus. Tidak mulai gunung tapi bisa kiamat kubro kan begitu. Itu mengenai vulkano atau gunung itu sendiri. Dari sejarah Gunung Semeru tidak lepas dari kerajaan Majapahit, Om Oki dan Mas Arya. Karena Gunung Semeru ini berada atau menaungi dua kota, yaitu kota Malang dan kota Lumajang. Bahkan di seluruh Indonesia ini masuk dari 7 gunung
tertinggi dan terbesar untuk Gunung Semeru. Dan Mas Arya, walaupun dengan kudetanya yang luar biasa dari teman-temannya, ya alhamdulillah berhasil ya kan, mengeluarkan tipu daya dan upayanya untuk mendaki dan menjejaki Gunung Semeru itu. Nah, terlepas dari itu, banyak hal-hal yang menyeramkan. Saya tadi sampai merinding Mas Arya. Mulai dari hal-hal mistis yang sifatnya itu ringan, banyak sekali Mas di sana itu sebetulnya yang berusaha untuk menemui Mas Arya dan tim. Akan tapi ada yang auranya itu nyampe sefrekuensi atau tidak, semacam itu. Kalau yang nggak kelihatan mungkin seperti jenis pocong, tengkorak dan lain sebagainya itu karena mungkin pas tidak dapat terlihat oleh mata batin Mas Arya itu karena pas dimensinya tidak sama seperti itu. Nah, waktu Mas Arya naik ke Ranu Kumbolo, tadi saya sudah batin itu. Saya mau menyebut, wah ini Putri Dewi ini. Ternyata disebut benar sama Mas Arya itu Dewi Roro Kuning. Kenapa kok dinamakan Dewi Roro Kuning dan sering muncul di situ? Karena penampilannya beliaunya itu, sang putri itu sering menggunakan gaun atau kebaya warna kuning. Biasanya seperti itu apabila menampilkan dirinya, sosoknya terhadap pendaki-pendaki gunung itu. Arcopodo itu juga sangat mistis Mas. Jadi di situ terdapat suatu hampir sama dengan Mas Arya kemarin saat mendaki di Kawah. Mana kemarin? Kawah Ratu kemarin. Hampir sama. Ada seseorang yang ditampakkan di situ hanya arca saja. Akan tetapi mata batin seseorang apabila dibukakan oleh penguasa gaib yang ada di situ, dia akan melihat prajurit-prajurit yang bentuknya siap dengan bala tentaranya itu, yang bentuknya seperti Arcopodo itu. Prajurit-prajurit Doho lah. Prajurit zaman dulu. Itu kalau dilihat secara mata batin kelihatan. Ketika Mas Arya dan tim naik di Kelek, Mas. Nah, saya mencoba menerawang ke sana ini saja. Ini ada salah satu sosok, Mas. Ini sosok sebetulnya familiar sama Mas Arya. Familiar sama Mas Arya. Ini bisa dibilang ini momongan. Ini hadir, Mas. Ini hadir orangnya. Kalau dia mau memberi souvenir, Mas. Dia mau memberi souvenir. Kalau memang Mas Arya itu nanti ada sesuatu hal dengan diri Mas Arya, ya mungkin nggak lama nanti mungkin tolong tidak perlu kaget. Ya Mas ya. Nanti apa yang akan diberikan sama ya udah mulai panas oleh beliaunya ini, nanti tolong saya dibantu. Ini sepertinya udah mulai datang. Mas Arya merasa panas di leher nggak? Agak panas ya? Tetap sholawat saja. Coba kita bongkar apa yang akan diberikan beliaunya. Panas Mas ya? Sakit kuping saya. Ini
tadi adalah ngakunya dari Eyang Nayogo, Mas. Ini familiar sama Mas Arya Sena. Kaitannya adalah Eyang Mas Arya Sena. Beliaunya pernah menjadi abdi dalamnya eyangnya Mas Arya Sena. Jadi kalau menurut pesan Eyang Nayogo ini salah satu souvenir. Kalau saya lihat ini seperti bunga atau tanaman. Kalau Eyang Nayogo bilang ini namanya Sekar Maya. Sekar Maya, tapi nama latinnya dia tidak menyebutkan. Namanya Sekar Maya. Saya juga nggak tahu ini apa, masih asing bagi saya. Itu di Puncak Kelek, di sana adalah suatu area yang dulunya itu ditempati sebagai pusat, yaitu pusat pendidikan pada zaman kerajaan-kerajaan sana itu. Pusat pendidikan, pusat penyembahan dan sebagainya itu pada zaman-zaman kerajaan dahulu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Arya dan Om Oki, pemirsa. Oke pemirsa, seru juga nih, saya sempat tegang juga. Mas Mandra beratraksi sampai tarik bunga sekar mayang nih, Mas. Sekar Maya. Oh, ini fungsinya kalau orang zaman-zaman dulu supaya dia penetral racun berarti Penetral ya, racun gas. Gas dari letupan. Iya. Belerang lah ini berarti ya, gas belerang. Belerang. Oke, terima kasih Mas Mandra, Bro Arya. Pemirsa, kita akhiri saja cerita Bro Arya di Gunung Semeru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya yang lebih seru, yang pasti tidak akan membosankan selama Bro Arya yang cerita. Penutup kata, di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Sampai jumpa next video 7 Rupa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.